Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Muhammad Rifai dan Neri Rusmiani. Saya akan mempresentasikan materi tentang institusi pendidikan Islam. Yang pertama, pengertian lembaga pendidikan Islam. Secara etimologi adalah asal sesuatu atau acuan sesuatu yang memberi bentuk pada yang lain, badan atau organisasi yang bertujuan untuk mengadakan suatu penelitian keilmuan atau melakukan suatu usaha. Pendidikan Islam adalah usaha pengembangan fitrah manusia dengan ajaran Islam agar terwujud atau tercapai kehidupan manusia yang makmur dan bahagia. Kemudian lembaga pendidikan secara terminologi adalah sebagai suatu wadah yang tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam. Kemudian tujuan lembaga pendidikan Islam. Menurut Muhammad, lembaga pendidikan Islam secara umum bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, dan penghayalan dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam. Kemudian lembaga Islam mempunyai tujuan untuk mengembangkan semua potensi yang dimiliki manusia, mulai dari tahapan kognisi. Kemudian fungsi lembaga pendidikan Islam. Lembaga Islam termasuk masalah solusi, sehingga kelembabannya tidak lepas dari lembaga sosial yang ada. Kemudian lembaga disebut juga institusi atau pranata. Islam mengenal lembaga pendidikan semenjak detik-detik turunnya wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut Izzuddin Abbas, ada dua macam kutab, di antaranya: satu, kutab untuk anak-anak yang membayar iuran pendidikan; dua, untuk anak-anak orang miskin yang disebut kutab as-sabil. Kemudian prinsip-prinsip pembentukan lembaga pendidikan Islam. Yang pertama, prinsip pembebasan manusia dari ancaman kesesatan yang menjerumuskan manusia pada api neraka. Kemudian prinsip pembinaan umat manusia menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki keselarasan. Selanjutnya, prinsip pembentukan pribadi manusia yang memancarkan sinar keimanan. Kemudian prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Yang selanjutnya, prinsip pengembangan daya pikir, daya nalar, dan daya rasa. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neri Rusmianingsih. Saya dari kelas PAIE. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang jenis lembaga pendidikan Islam. Lembaga Islam dilihat dari aspek ajaran Islam sebagai asasnya. Dalam ajaran Islam, perbuatan manusia disebut dengan amal yang telah melembaga dalam jiwa seseorang muslim, baik amal yang berhubungan dengan Allah maupun amal yang berhubungan dengan manusia alam semesta. Jenis lembaga pendidikan Islam yang serba tetap dan tidak boleh berubah yaitu: yang pertama, ada rukun iman, adalah asas ajaran dan amal Islam. Yang kedua, ikrar keyakinan dan pengucapan kalimat syahadat. Yang ketiga, toharoh lembaga penyucian. Yang keempat, sholat lembaga umat Islam. Yang kelima, zakat lembaga pemberian Islam. Yang keenam, puasa lembaga menahan diri. Yang ketujuh, haji lembaga kunjungan ke Baitullah. Yang kedelapan, ihsan lembaga memperbaiki. Yang kesembilan, ikhlas lembaga menjadikan amal agama. Yang terakhir, takwa lembaga menjadikan amal agama. Selanjutnya, lembaga yang dapat berubah karena perubahan norma-norma yaitu: yang pertama, ijtihad lembaga berpikir. Yang kedua, fikih lembaga putusan tentang hukum yang dilakukan dengan metode ijtihad. Yang ketiga, akhlak lembaga nilai tingkah laku perbuatan. Yang selanjutnya, lembaga pergaulan masyarakat. Yang selanjutnya, lembaga ekonomi. Selanjutnya, lembaga politik. Yang selanjutnya, lembaga pengetahuan dan teknik. Dan lembaga seni. Dan yang terakhir, lembaga negara. Selanjutnya, lembaga pendidikan Islam yang dapat dikelompokkan dalam jenis ini adalah: yang pertama, masjid, musola, langgar, surau, dan rangkang. Yang
2. Madrasah diniyah, dan yang ketiga majelis taklim dan taman pendidikan, dan yang selanjutnya kursus keislaman, selanjutnya badan pembinaan rohani, selanjutnya badan konsultasi keagamaan, dan yang terakhir musabaqah tilawah. Dan yang selanjutnya, lembaga pengembangan pendidikan Islam sebaiknya meliputi 4 langkah, yaitu yang pertama, peningkatan kualitas, yang kedua, pengembangan inovasi dan kreativitas, dan yang ketiga, membangun jaringan kerjasama, dan yang terakhir, pelaksanaan otonomi daerah. Sekian, terima kasih presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.